Selamat siang Sobat Solid, ketemu lagi di Solid Podcast SMKN 2 Jember. Apa kabar kalian siang hari ini? Semoga tetap sehat selalu dimanapun kalian berada dan tentunya bahagia. Nah, untuk menambah keceriaan siang hari ini, saya akan memberitahu nih tentang jargon dari Solid Podcast. Apa itu? Solid Podcast mengudara tanpa batas. Nah, ini senada dengan yel-yel dari SMKN 2 Jember. Boleh ya saya coba sing-song sedikit ya. Tidak kemana-mana, STM di mana-mana. Tidak kemana-mana, STM di mana-mana. Udah cocok ya suaranya seperti Keisha ya. Nah, Sobat Solid ya ini menandakan bahwa SMK Negeri 2 Jember mungkin dia memang ada di Kabupaten Jember, tapi lulusannya sudah kemana-mana dan mereka juga sudah berprestasi di mana-mana ya. Itu dia. Nah, hari ini Sobat Solid kita kedatangan tamu tokoh pendidikan yang sangat hebat dan sangat luar biasa. Siapa dia ya? Saya perkenalkan dulu nggih. Namanya Bapak Sugeng Triyanto, nggih Bapak. Ya, Bapak selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Lumajang. Nah, kemudian yang kedua adalah tamu kita yaitu Bapak Edi Setiono selaku Kepala Sekolah SMKN 2 Jember. Nah, Sobat Podcast, ya hari ini kita langsung aja ya, kita langsung ke narasumber kita yang spesial ini. Bapak Sugeng, saya langsung saja Bapak, saya ingin bertanya gitu Pak, bagaimana Bapak kesan Bapak tentang podcast yang hadir di SMK Negeri 2 Jember ini Bapak? Terima kasih. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Solid. Sobat Solid. Sobat Solid SMKN 2 Jember. Sebagaimana diketahui bahwa dengan hadirnya podcast ya sebagai sebagian dari pembelajaran di SMK Negeri 2 Jember dan juga sebagai sarana di sini dan sekaligus menghadirkan untuk kita bisa berdiskusi kecil dengan sudut pandang yang berbeda di dunia pendidikan. Jadi hadirnya podcast ini sangat baik sekali. Wah, terima kasih Bapak. Saya sebagai warga sekolah ini juga turut bangga Pak ada podcast SMK Negeri 2 Jember ini ya Pak ya. Nah, untuk Bapak Edi, Bapak apa Bapak yang menginspirasi Bapak sehingga podcast ini hadir di SMK Negeri 2 Jember Bapak? Terima kasih Mbak Rara. Pertanyaan yang diajukan ke saya yang intinya apa yang menginspirasi saya bahwa podcast ya yang ada di SMK N2 Jember ini istilahnya ada. Jadi gini Mbak Rara, jadi kita kan di dunia pendidikan itu ya, khususnya di SMK Negeri 2 Jember ini yang tentunya SMK Negeri 2 Jember ini merupakan SMK yang kelompok teknologi dan rekayasa. Itu di situ ada kata-kata teknologi. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa memang masa sekarang ini adalah sudah mengarah ke teknologi 4.0. Yang di situ memang mengharuskanlah kita untuk melakukan digitalisasi dan otomatisasi. Dan kami anggap bahwa podcast ini merupakan ya alat digitalisasi yang fungsinya yang istilahnya fungsi daripada podcast ini banyak, diantaranya adalah untuk pembelajaran tadi seperti yang disampaikan Bapak kata tadi memang untuk pembelajaran. Yang kedua juga untuk media expose artinya ya SMK Negeri 2 harus mengekspos diri ya. Maka itulah tujuannya bahwa mengapa muncul
podcast di SMK mengekspos diri sehingga sekolah ini semakin dikenal oleh masyarakat, khususnya masyarakat Jember, bahwa inilah SMK Negeri 2 Jember yang berada di Jalan Tawangmangu nomor 59 Jember. Ada apa, bagaimana, mengapa dengan SMK Negeri 2 Jember ini, dengan adanya podcast ini, insya Allah akan lebih diketahui oleh masyarakat. Ini tujuan yang kedua, yaitu ekspos tadi. Yang tujuan pertama tadi adalah apa? Untuk pembelajaran dengan mapel tertentu. Bapak Ibu guru dengan mapel tertentu bisa rekaman di sini, ya. Kemudian bisa kita YouTube-kan sehingga siswa kita, anak didik kita bisa berkali-kali memutar itu untuk belajar sesuai mapel yang direkam. Itu intinya. Itulah alasan mengapa muncul podcast di SMK Negeri 2 Jember. Begitu, Mbak. Sangat menginspirasi sekali nih Bapak. Nah Bapak, untuk Bapak Sugeng saya lanjutkan ini. Siap. Pak. Selaku Bapak pengemban dan amanah dari pendidikan di cabang dinas Provinsi Jawa Timur wilayah Jember Lumajang, Bapak, apa Bapak harapan Bapak yang untuk kehadiran podcast ini di dunia pendidikan Bapak? Nah, terima kasih Mbak Lara. Dengan adanya podcast yang saat ini agar dapat melatih peserta didik untuk menjadi pendengar yang baik, agar anak didik dapat belajar hal-hal yang baik, untuk dapat meningkatkan kemampuan dan juga untuk semangat belajarnya. Dengan semangat belajar dan meningkatkan kemampuan, maka akan tumbuh kembang yang baik, otomatis prestasi juga akan meningkat. Semoga harapan Bapak bisa tercapai dengan Amin. elemen-elemen yang ada di SMK Negeri 2 Jember ini ya Bapak. Nah untuk selanjutnya Pak, ini kan di SMK Negeri 2 Jember lagi tren ya Pak ya, lagi tren di dunia masyarakat. Nah banyak sekali prestasi-prestasi dari SMK Negeri 2 Jember Bapak nih. Seperti kemarin waktu LKS kita udah dapat 2-3 juara di LKS untuk tingkat Provinsi Jawa Timur. Ini sangat luar biasa nih Bapak. Nah sekarang Bapak Edi di ulang tahun yang ke-63 ini, apa Bapak yang menjadi impian Bapak ke depannya Bapak untuk SMK Negeri 2 Jember? Terima kasih Mbak Rara. Harapan kami, terutama saya sebagai kepala sekolah di SMK Negeri 2 Jember ini untuk ke depannya, memang betul yang dikatakan Mbak Rara kemarin waktu LKS tingkat Provinsi Jawa Timur di Jember, itu SMK Negeri 2 Jember ada 3 juara ya, meskipun belum juara 1, tetapi ada 3 bidang lomba yang kita ada di juara 2 ya, 3-3-nya ada di juara 2. Ini alhamdulillah. Semoga dengan adanya podcast ini juga bisa meningkatkan ya motivasi dari warga sekolah. Artinya warga sekolah itu baik guru, karyawan maupun siswanya untuk selalu berprestasi dengan cara berinovasi. Ya, inovasi ya. Yang sudah ada misalnya kemarin sebagai LKS kita sudah ada juara 1, ada juara 2 ya, 3 bidang lomba itu kita juara 2 semuanya. Kalau tidak salah waktu itu alat berat, kemudian otomotif ya TKR, dan yang satunya adalah saya lupa itu. Kemudian perlu diketahui juga bahwa untuk inovasi-inovasi ini memang perlu. Di antaranya adalah yang radio podcast ini, yang sebelumnya juga belum ada, nah sekarang kita lakukan. Harapannya dengan adanya radio podcast ini nanti ya bisa merangsang bagi warga sekolah untuk berinovasi yang lain. Yang kami rencanakan nanti dengan kita sepakat dengan warga sekolah yang guru, karyawan dan siswa, setelah radio podcast ini nanti kita akan berinovasi yang lain lagi. Ya, yang kita rencanakan adalah sekolah Diwiata. Ya, sekolah Diwiata ya betul. Ini karena menyangkut Diwiata ini memang harus kita lakukan ya. Kita harus mengarah ke sana
karena memang ini terutama tentang sampah ini Mbak Nana. Sampah ini ya, karena terus terang warga kita terutama siswa ini kan 2.252 ya tepatnya itu. Kalau semuanya misalnya jajan ya Mbak Rara di kantin yang itu ada bungkus plastik dan lain sebagainya, itu kalau tidak kita kelola dengan baik pasti sekolah kita tidak akan bersih seperti itu. Jadi yang menjadi impian terbesar ya saya untuk sekolah ini adalah ya ini menjadi sekolah tingkatan sehingga lingkungan kita bersih. Apalagi ini akan menyongsong musim hujan. Musim hujan kalau sampah berserakan, selokan buntu dan lain sebagainya. Dan yang paling penting lagi selain sekolah tingkatan, gimana caranya, karena sekolah kita ini sekolah teknologi rekayasa, terutama teknologi 4.0 harus juga berkembang. Yang perlu diketahui oleh kita semua, insya Allah juga Mbak Nana sudah tahu bahwa sekolah kita, sekolah kami SMK Negeri 2 Jember sudah mendapat sertifikat sebagai sekolah yang mempunyai bengkel konversi dari Kementerian Perhubungan. Ini suatu inovasi menurut saya, dan tidak semua SMK bisa menjadi bengkel konversi. Ini buktinya dari Kementerian Perhubungan seluruh Indonesia itu hanya ada 24 bengkel konversi ya, yang satu-satunya yang ada di Jawa Timur yang bengkel konversinya di SMK itu hanya di SMK Negeri 2 Jember. Dari 24 bengkel konversi seluruh Indonesia itu yang dari SMK hanya 2, yaitu dari SMK Negeri 2 Jember dan dari SMK Muhammadiyah di Surakarta, di Solo, di Jawa Tengah. Yang lainnya bukan SMK, itu yang satu. Jadi impian terbesar kami ya semacam itulah. Di SMK Negeri 2 Jember itu selalu ada inovasi. Kalau meminjam istilah di Suzuki ya, sepeda motor Suzuki itu inovasi tiada henti. Nah, intinya itu. Jadi impian terbesar kami adalah inovasi tiada henti. Begitu Mbak Yara. Luar biasa sekali Pak Edi. Semoga kita warga sekolah bisa mewujudkan impian dari Pak Edi. Ya, kita bergotong royong bersama-sama untuk mewujudkan impian-impian tersebut. Ya Bapak, monggo Bapak bisa di aturan Bapak biar tidak tegang Bapak. Terima kasih. Silakan Pak. Silakan Bapak. Ya. Memang ini kebetulan Sobat Solid ya, kebetulan sekali Sobat Solid hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh warga SMK Negeri 2 Jember Bapak. Oke, sekarang ini kebetulan adalah hari ulang tahun SMK Negeri 2 Jember Bapak yang ke-63. Selamat ulang tahun SMK Negeri 2 Jember, jaya selalu. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu. Yang ku beri bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, gak modal dikit yang ingin aku beri padamu, doa tulus hati. Moga Tuhan melindungi kamu, serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Moga Tuhan
lanjutkan nggih. Bapak, ini pertanyaan untuk Pak Sugeng Siap. nggih. Ya. Bapak, sekarang ini kan banyak isu degradasi karakter ya Bapak ya. Kita sudah melihat beberapa isu-isu anak-anak yang sudah mengalami degradasi karakter ini Bapak. Menurut Bapak, apa Bapak yang diharapkan dari Bapak untuk peran SMK Negeri 2 Jember Bapak untuk meminimalisir hal tersebut atau fenomena tersebut Bapak? Nah Bapak. Terima kasih Mbak Rara untuk mengatasi degradasi karakter dimaksud. Oke. Saya memohon kepada semua tenaga pendidik yang ada di sini, salah satunya yaitulah semua siswa dengan harapan, dengan hati dan pikiran yang selalu dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka secara otomatis akan bergerak untuk menjauhi segala tindakan yang menjurus kepada degradasi karakter dimaksud. Jadi intinya kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatasi hal-hal dimaksud itu. Super sekali Pak ya, dari hati dulu nggih Pak, dari hati dulu. Bagaimana Pak Edi menanggapi dari Bapak Sugeng untuk aksi nyata kita Bapak ke depannya untuk mengurangi degradasi karakter ini Bapak? Iya, terima kasih yang sekian kalinya Mbak Rara. Jadi memang sejalan dengan yang disampaikan Bapak Kasat tadi, bahwa betul di kalangan ya generasi muda kita tentunya juga termasuk siswa-siswi kami kan di SMK Negeri 2 Jember ini yang ya tidak bisa kita pungkiri terjadi degradasi. Yaitu kita tidak bisa hanya memberikan semacam ya pembelajaran di sekolah, tetapi juga kita ingin merangkul anak-anak kita, siswa-siswa kita untuk mengetuk pintu langit. Istilah kami mengetuk pintu langit, artinya agar tidak terjadi degradasi ini, selain kita berbuat juga kita harus berdoa, sehingga sejalan dengan yang disampaikan Bapak Kasat tadi. Intinya implementasinya apa? Mengetuk pintu langit itu kalau di sekolah sehari-hari, ya anak-anak kita di sekolah sehari-hari atau siswa kita di sehari-hari di sekolah itu apa? Mengetuk pintu langit. Selain sholat misalnya, sholat wajib misalnya, kalau di sekolah mungkin ya ada sholat duha, mungkin anak-anak kita ada di sana, ada sholat zuhur yang wajibnya sampai sholat asar mungkin masih di sekolah karena pulangnya jam 3 atau setengah 4. Selain itu juga ada tadi misalnya waktu ulang tahun kita tadi ada sholawatan semacam itu, ini mengetuk pintu itu intinya seperti itu. Sehingga degradasi apapun termasuk degradasi moral kita, anak-anak kita itu insya Allah ya dengan disertai setelah kami mengetuk pintu langit tadi, insya Allah ya Allah akan membantu di sini. Jadi tidak hanya istilahnya diberi punishment dengan mengacu pada aturan-aturan sekolah, punishment mengacu pada tata tertib sekolah. Tidak hanya itu yang saya maksud, tapi juga harus diiringi dengan mengetuk pintu langit tadi. Saya kira itu Mbak. Terima kasih Pak Edi. Nah, alhamdulillah sekarang sudah statement closing nih Bapak. Tidak terasa kita udah berbincang-bincang lama ini Bapak. Oke, Bapak untuk statement closing mungkin apa Bapak harapan Bapak untuk pendidikan secara konkret, terutama juga dari SMK Negeri 2 Jember Bapak. Monggo dari Pak Sugeng terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Untuk meningkatkan prestasi siswa, saat ini dunia pendidikan sangat berkembang sekali. Untuk itu statement saya ya kepada tenaga pendidik akan selalu meningkatkan kompetensi. Dengan meningkatkan kompetensi bisa menambah rasa percaya diri untuk menghadapi siswa-siswa dan selalu memberikan kegiatan kepada siswa-siswa
tentang pelajaran bagaimana untuk meningkatkan prestasi belajar. Kepada anak didik, tetap semangat belajar agar tercapai yang dicita-citakan. Wah, luar biasa sekali Bapak. Saya sampai terharu dan lebih bersemangat ini Bapak. Monggo Bapak Edi. Ya, terima kasih Mbak Raya. Closing statement kami untuk masalah ini insya Allah selinier dengan yang disampaikan Bapak Kaca, bahwa memang ini sebenarnya tugas kita bersama untuk dunia pendidikan ini, terutama pendidikan di SMK Negeri 2 Jember. Yang saya maksud adalah tanggung jawab kita bersama, tidak hanya guru atau tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan, tapi juga masyarakat. Masyarakat ini ya termasuk orang tua siswa, termasuk masyarakat luas. Nah, ini yang saya maksud tanggung jawab bersama tadi. Intinya untuk mensukseskan pendidikan di negara kita, khususnya di SMK Negeri 2, itu tidak bisa kita sendiri. Dalam arti hanya warga sekolah. Saya maksud warga sekolah hanya guru misalnya, atau karyawan, pendidik dan tenaga pendidikan. Tidak mungkin, harus gotong royong sama-sama. Seperti itu Mbak. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Edi dan Bapak Sugeng. Alhamdulillah Sobat Solid, ya hari ini kita sudah selesai untuk berbincang-bincang dan ngobrol-ngobrol dengan tokoh pendidikan yang sangat luar biasa, sangat hebat. Saya sangat terharu dan sangat merasa bangga karena saya diberi kesempatan untuk bertemu dengan Bapak Sugeng selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Jember Lumajang, dan juga Bapak Edi selaku Kepala Sekolah SMKN 2 Jember. Terima kasih dan semoga pendidikan semakin maju dan kita elemen dari pendidikan itu sendiri semakin mengembangkan kompetensinya sehingga anak-anak lebih berprestasi lagi. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia. Maju bersama SMKN 2 Jember. Weswayai menjadi SMK Pusat Keunggulan. SMKN 2 Jember. Pasti